Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Alhamdulillah, siang ini kita ketemu lagi ya di acara iseng-iseng. Kebetulan nih anak-anak lagi tidur dan saya teringat satu produk yang sangat fenomenal sekali di MCI dan iseng-iseng kita mau bikin percobaan nih. Bener nggak sih ya lemak jahat dan sosin ini benar-benar kelihatan hasilnya yang signifikan ya. Ini produknya ya. Saya juga mau bikin percobaan habis ini. Ini sosin 2 ya. Tulisannya sih minuman serbuk teh hijau gitu ya. Kandungannya dia ada teh hijau, ekstrak kopi hijau, kemudian ada daun teratai, guarana, spirulina, ada bunga jeruk atau citrus aurantius, pemanis alaminya stevia gitu. Oke. Nah, di sini saya udah siapin nih ya. Ada beberapa bahan yang saya udah siapkan. Ini air ya, air biasa, air kran ya. Anggaplah ini adalah tubuh kita ya, karena 80% tubuh kita isinya adalah air. Jadi maka kita anggaplah air ini adalah tubuh kita ya. Kemudian dia ada minyak ya dan mentega. Ini mentega nih ya, mentega nih. Oke, mentega ini kita anggaplah lemak ya gitu. Nanti di dalam minyak pun dia ada lemak jenuh dan juga ada lemak sehat. Nah, nanti kita akan lihat nih seperti apa yang terjadi ya, reaksinya. Ini ada 3 ya. Oke. Nah, yang pertama yang kita kerjakan adalah biar gampang lihatnya. Oke, karena kameranya. Nah, kita ambil nih 1 gelas ya, sama 1 gelas lagi. Ouch, anggaplah ya 2 gelas, satunya lepas. Terbang. Oke. Nah, ini kita ada 2 gelas ya. Kita buat percobaan. Yang pertama kita sama-sama memasukkan ini mentega. Oke. Satu lagi. Terus. Dan mentega lagi yang sama banyaknya di gelas satunya. Kita pakai 2 pengaduk yang berbeda ya, biar hasilnya fair, biar hasilnya kelihatan. Oke, nih udah habis, kita sisihkan ya. Oke, yang kedua, ini tadi ada air, ini minyak ya. Kita masukkan minyaknya. Oke, sama ya. Oke, besaran milinya sama ya. Oke, sekarang kita tambahkan, kita aduk dulu dia ya, dua-duanya kita aduk. Anggaplah dia lemak di dalam tubuh kita ini ada yang, kalau mentega itu kebanyakan kalau lama disimpan atau biasa kadang disebutnya juga minyak beku, itu cenderung agak susah untuk dilisis ya, dicerna oleh tubuh. Ini kita siapin, yang ini juga kita aduk, karena tadi ada beberapa yang nanya tentang meal replacement ya gitu. Kalau yang tadi sambil kita aduk nih ya, meal replacementnya ini dia menggantikan makan pagi dan makan malam gitu, tapi tetap harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Dan kalau saya sih sarankan dengan konsumsi sosin juga ya. Cuman kenapa kita harus konsumsi sosin? Maka di sini nanti kita akan terjawab nih. Ya, oke, sekarang udah sama ya. Tambahkan airnya ya. Bismillah. Airnya. Aduk lagi sambil sapa, halo Mbak Noni, Pak Andi, Mbak Bunda Agnes, Pak Aswan. Karena yang biasanya yang kita tidak sadari kadang kan anggapnya karbohidrat yang membuat apa istilahnya lemak itu jadi
banyak di dalam tubuh kita. Selain akhirnya banyak yang juga mereka diet karbo. Memang betul ya, karbohidrat yang tidak digunakan oleh tubuh maka akan disimpan sebagai lemak. Begitu juga dengan makanan gitu ya. Makanan pun kita misalkan kita karbo, kita nggak makan karbohidrat, cuman lemak pun juga kita harus hindarin gitu, karena lemak itu kalau sudah masuk di dalam tubuh kita dia akan susah untuk lisis. Nih bentuknya jadi kayak gini ya, nih cus menyatu semuanya sama ya. Ini juga kita aduk. Nah sebelum ini yang satu kita aduk, yang satu juga sebelum kita aduk kita tambahkan ini namanya sosin ya, sosin yang tadi ya. Jadi kita tuangkan sosin di dalamnya sambil kita aduk barengan. Jadi sosinnya ini sebenarnya dia fungsinya banyak ya. Selain dia sebagai antioksidan, dia juga bisa membantu mendetoks ya yang namanya lemak jahat gitu. Jadi, nah yang ini kita aduk dengan sosin, yang itu tanpa sosin. Kalau meal replacement tadi memang menggantikan makan pagi dan siang, makan pagi dan malam, makan siangnya tetap. Nah pagi bisa juga sebelum meal replacement minum dulu sosinnya gitu. Biasanya saya kalau konsumsi sosin tuh rasanya di badan tuh kayak perutnya mengkerut gitu, nggak gampang lapar gitu. Jadi makan dikit aja setengah piring itu kadang nggak habis gitu kalau minum sosin. Jadi kayak lambungnya itu dikerutkan gitu. Setelah ini kita aduk juga, ini udah mulai berbeda nih ya. Ini yang tanpa sosin ya, menyatu, benar-benar menyatu, dia seperti mayonnaise. Ya, aduh, semoga nggak tumpah. Oke. Ya, yang satu ini dia terpisah. Nah, biar lebih kelihatan jelas, kita tambahkan air ya. Dua-duanya kita tambah air. Oke. Yang sama tinggi airnya biar adil. Oke, kita aduk. Yang tanpa sosin banyak dia nempel di tepiannya ini, tepian gelas. Jadi kalau ibarat kata gelas ini adalah saluran daripada peredaran darah kita. Jadi namanya plagel kalau misalkan dia itu biasa disebut juga plak. Jadi yang nempel di dalam permukaan. Jadi kayak misalkan ini peredaran darah ya di dalamnya sini ya. Jadi kan kayak pipa gitu, dia di dalamnya nempel-nempel itu plagel, namanya plak. Nah, ketika dia banyak lemak yang lewat di situ maka akan nempel-nempel seperti ini. Ini saya nggak hilangkan deh biar kelihatan. Sedangkan yang ini ya kita aduk. Saya paling suka bikin percobaan karena kadang saya tuh orangnya nggak gampang percaya teman-teman. Jadi kalau nggak membuktikan sendiri. Bisa dilihat ya di sini dia menggumpal. Jadi ini yang bawah ini bening ya teman-teman. Ya. Jadi lemak jahatnya dia diikat oleh sosin tadi sehingga dia bisa dibawa keluar tubuh. Nih. Kelihatan dia di atas ini ya. Kalau misalkan ditelaah nih bisa dicek ya lebih detail. Saya putar kameranya dulu. Oke. Dia ini menggumpal. Nih, kelihatan nih. Dia terpisah dengan lemak yang lain dan istilahnya dengan airnya. Jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Ya, kalau yang ini
Nih bisa dilihat dia jadi satu. Dia menggumpal, tapi ketika ini dia tidak bisa membentuk gumpalan-gumpalan, dia hanya bercampur aja. Jadi kayak dia menggumpal keseluruhan, dia tidak bisa dipecah. Jadi seperti ini. Ini kalau kena dingin dia akan membeku kan gitu. Makanya kalau ini dia lebih, lihat nih ya. Nih dinginnya. Kalau ini dia lebih tebal. Nih. Lebih tebal menggumpalnya gitu. Oke. Mau diaduk sampai kapanpun dia nggak akan ini, nggak akan menggumpal gitu. Dia akan bercampur dengan darah gitu ya, atau bisa akan bercampur dengan cairan tubuh kita. Nah ketika kita aduk seperti ini, dia ada nempel di bagiannya ini lebih banyak ya. Nih, kotorannya nempel di pinggirannya itu lebih banyak. Sedangkan ini dia diginikan aja dia udah pas sendiri, dia bisa dipisahkan nih ya, yang bawah ini. Jadi dia lemak yang tidak jahat atau lemak yang bagus dia akan diserap oleh tubuh, yang dibawa keluar lemak jahat saja. Kalau yang ini dia tidak bisa dipisahkan, dia lebih tebal. Sama ya teman-teman, cuman beda ya. Ini dia bisa terpisah, benar-benar terpisah. Yang ini menyatu, dan ini lebih tebal lapisannya karena tidak bisa dilisis, tidak bisa dipecah lemaknya gitu ya. Itu tadi kita barusan eksperimen ya, eksperimen dengan sosin, dan ini ringan banget. Jadi ketika dia diaduk itu dia ringan seperti air gitu. Jadi lemaknya dia itu mungkin sudah cair ya, jadi dia lebih kayak air aja gitu, meski dia seperti ini. Kelihatan jelas. Tara, beda ya. Ini pakai sosin, ini nggak pakai sosin. Gitu. Kalau konsumsi biasanya gimana? Biasanya bisa sebelum makan, atau kalau ini memang sesudah makan. Tapi kalau ada meal replacement, saran saya sih sebelum minum meal replacement minum sosin dulu. Jadi dia untuk ngedetox juga dan melancarkan juga apa istilahnya, kayak bisa kita sulit BAB dan sebagainya, bisa dengan sosin. Nah baru setelah itu meal replacement. Kebetulan ini orderan saya meal replacement belum datang ya, namanya Millionaire gitu ya. Insya Allah datang mungkin 2-3 hari lagi, nanti saya review atau saya bikin videonya gitu. Oke, nih produknya, jangan lupa order ya. Ini harganya 750.000, isinya 30 ya, 30. Jadi untuk 1 bulan boleh. Saya biasanya sih kalau misalkan turunnya berapa berapa box untuk sekian kilo misalkan, itu tuh biasanya kembali kepada kondisi tubuh masing-masing. Jadi kalau misalkan metabolisme tubuhnya bagus, biasanya beberapa saset aja udah kelihatan signifikan. Kalau saya biasanya nggak sampai 1 box ya, setengah box itu bisa turun 4 kilo, 5 kilo gitu, karena saya vegetarian gitu. Jadi lebih banyak sayur buah sebenarnya, cuman kadang karbo ya, orang sensing tuh nggak bisa ngindarin karbo. Nggak makan iya, tapi kue tiaw iya, sebelah iya gitu ya. Nah gitu teman-teman, jangan lupa. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin program diet sendiri ya, ini ada produk baru dari MCI. Pagi minum sosin dulu pakai air hangat 150 ml, jamnya tetap. Jadi kalau misalkan jam 8 pagi ya udah jam 8 pagi terus gitu ya, pakai air hangat 150 ml. Selanjutnya baru pakai 1 jam selanjutnya boleh meal replacement. Makan siangnya bebas seperti biasa, nanti makan malamnya meal replacement lagi gitu. Maka kalau nunggu dari siang sampai malam lapar gimana Mbak El? Bolehlah konsumsi buah-buahan sama sayur gitu, salad atau buah-buahan buah potong gitu, tapi mayonesnya dikit aja ya, karena kan juga dia lemak juga gitu. Yes, jatuh. Oke, terima kasih sudah stay tune di sini. Nanti setelah ini nanti kita ada video lagi tentang Center Biogas. Oke, terima kasih sudah stay tune. Sebelum saya tutup, ada Mas Andi, Bu Agnes, Pak Aswan, ada Mas Yadi Ahmad, Mbak Noni, Ko David, Pak Abi Darwis, Mbak Gita rasa strawberry manis ini pasti, ada Pak Gunawan Dwiono, dan ada Mbak Eva
Ruhomawati. Oke, sampai ketemu lagi nanti di live selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better Life with MCI. Bye bye.